Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai pemakaian tanda baca. Dalam FUEBI, pemakaian tanda baca ada 15 poin, ya. Kita lihat dari yang tanda titik, saya rasa tanda titik Anda sudah paham ya penggunaannya, yaitu di akhir kalimat, kemudian di bagian belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, dan sebagainya, ya, seperti ini. Nah, namun tanda titik ini tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Ini. Lalu, titik juga tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital, yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan grafik atau gambar seperti ini. Jadi titiknya cukup di sini ya, cukup di antara angka ini. Jadi di akhir angka ini tidak perlu ada titiknya. Lalu untuk, jam juga ya. Jadi ketika kita menuliskan waktu atau pukul, kita jangan menggunakan titik dua. Karena titik dua itu digunakannya untuk digital ya, jam digital seperti pada ponsel atau, jam tangan digital, seperti itu. Yang benar adalah menggunakan titik seperti ini. Nah ini juga ya di laptop ini, sudah. Nah ini, itu, lalu dalam daftar pustaka juga pakai titik, ya, dalam, bilangan ribuan juga pakai titik. Kemudian juga untuk, eee, nah kemudian untuk alamat, ya, tanda titik ini tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat, jadi tidak perlu ya. Nah seperti ini, jadi tidak ada titik di belakang alamat dan juga di titik mangsa. Selanjutnya kita bahas mengenai koma. Koma juga saya rasa Anda sudah paham ya, ini untuk pemerincian. Misalnya seperti ini, buku, majalah, dan jurnal. Jadi jangan lupa, sebelum kata "dan" ini harus ada koma dulu. Jadi jangan bablas gitu ya. Jadi buku, koma, majalah, koma, dan jurnal. Ini pun sama. Telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet. Jadi sebelum atau, dan, ini harus ada koma dulu. Karena itu masih bagian yang berbeda. Seperti itu. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam majemuk setara. Ya, jadi seperti ini. Jadi ketika ada kalimat majemuk setara, pakai koma sebelum kata hubung. Ya. Saya ingin membeli kamera tetapi koma, tetapi uang saya belum cukup. Kemudian koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Seperti ini contohnya. Ya. Tapi tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Kemudian koma juga dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, dan sebagainya. Nah ini contohnya, jadi menulisnya oleh karena itu, koma, bla bla bla. Ya, jadi koma, bla bla bla. Meskipun demikian, koma, bla bla bla. Seperti itu ya. Kemudian koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti ini, dan juga sebagai, sapaan. Ya. Jadi yang benar itu, "Oh begitu ya," bukan, "Oh," gitu. "Oh, koma begitu. Wah, koma bukan main. Hati-hati ya." Nah, jadi, eee, misalnya hati-hati, koma, ya, seperti itu. Atau misalnya, "Kamu sudah mengerjakan?" "Ya." Berarti kamu sudah mengerjakan, koma, iya, tanda tanya. Ini juga ya, untuk kata sapaan juga pakai koma sebelumnya.
Kemudian untuk petikan langsung, saya rasa Anda juga sudah paham menggunakan koma. Jadi kalau ada, kalau Anda membuat sebuah cerpen, tanda koma ini dipakai untuk, memisahkan petikan langsung di akhir kalimatnya. Jadi bukan pakai titik ya. Jadi, nah seperti ini, bla bla bla, koma, kata nenek saya, koma, bla bla bla, gitu. Jadi jangan pakai titik, karena ini masih nyambung ke kalimat yang ini, ke klausa yang ini, maaf. Itu. Kemudian, ini untuk nama, alamat ya, saya rasa sudah tahu. Ini, kemudian, untuk daftar pustaka, ya pakai, koma di dalam penulisan nama pengarang. Kemudian ini, koma dipakai di bagian catatan kaki atau footnote ya, atau catatan akhir seperti ini. Jadi kalau daftar pustaka pakainya titik, komanya hanya penulisan, nama pengarangnya saja. Kalau footnote ini pakai koma di setiap ininya ya, di setiap, komponennya. Juga untuk, misahkan gelar pakai koma. Ini untuk bilangan. Lalu ini untuk, koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan ya, misalnya begini. Kemudian, koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Ini, dalam pengembangan bahasa, koma kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Kenapa? Kalau tidak pakai koma, nanti akan saru. Nanti orang-orang akan mengira bahasa kita, gitu. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Beda kan dengan dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai, titik koma, ya. Titik koma yang pertama digunakan untuk memisahkan kalimat setara, yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk, seperti ini. Lalu untuk perincian juga ya, titik koma. Nah, jadi, perinciannya jangan bablas aja gitu ya, tapi pakai, titik koma, dan bla bla bla, titik, seperti itu. Kemudian, titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, jadi ketika Anda menuliskan sebuah perincian yang begitu banyak jenisnya, maka dipisahkan. Contoh yang lihat yang ini, ibu membeli buku, ya. Nah, di sini, ibu membeli buku pensil tinta. Ini jenis-jenis alat tulis. Baju, celana, dan kaus. Ini jenis-jenis pakaian. Pisang, apel, dan jeruk. Ini jenis-jenis buah. Jadi ketika Anda menemukan kalimat berupa perincian seperti ini, pertama, pisahkan dulu sesuai jenisnya, ya. Jenisnya, jangan lupa pakai koma, koma, dan titik koma. Kemudian jenis yang kedua, koma, koma, dan lalu titik koma, kemudian ini koma, koma, baru titik. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Ini kan satu jenis ya. Satu jenis yaitu penitianya. Kemudian, ini, struktur organisasinya, maaf. Kemudian yang ini, acaranya. Ya, acara mengenai anggaran-anggaran ya, dan juga program kerja. Kemudian ini acara yang ketiganya, gitu. Jadi bedakan sesuai dengan jenis-jenisnya. Lalu selanjutnya, eee, titik 2 ya. Titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, seperti ini. Ini kan
Nah, yang pertama ini kan ini ya, perincian ya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, yaitu kursi, meja, dan lemari. Ini seperti, mewakili kata yaitu gitu ya. Kemudian hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Ini kan penjelasan. Yang ini perincian, yang hidup dan atau mati ini penjelasan, itu. Kemudian yang kedua, titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri penyataan. Ini ya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Ya, bedanya apa? Kalau ini kan menyebutkan perabot rumah tangga. Ini menjelaskan bahwa perabot rumah tangga yang diperlukannya itu kursi, meja, dan lemari. Kalau ini kan ya udah kita hanya memerlukan ini saja gitu. Ya, ini juga sama. Kenapa ini tidak pakai titik koma? Karena bukan klausa ya. Ini. Jadi pakainya koma. Jadi yang pakai titik koma itu hanya untuk klausa. Kemudian tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh ini ya. Dalam susunan penitia misalnya pakai ini. Lalu untuk penggunaan dalam dialog juga sama pakai titik 2. Lalu untuk jilid atau nomor halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul, dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit. Ini, jadi dalam daftar pustaka pakainya ini, ya. Titik 2. Selanjutnya, tanda hubung strip. Tanda hubung strip dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal. Ini kalau misalnya kita menulis di buku tulis ya, seperti ini, pakai strip, lalu untuk kata ulang, pakai strip juga, anak, strip anak, gitu. Kemudian untuk menyambung tanggal, bulan, tahun, ataupun mengeja, ya. Lalu tanda hubung strip juga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Ini ya. Ini contohnya. Jadi berevolusi, mengukur. Jadi dipisahkannya sesuai suku katanya. Kemudian, nah ini, tanda hubung dipakai untuk merangkai ya. Yang berikutnya dimulai dengan huruf kapital, se-Indonesia, se-Jawa Barat, se-Kuningan. Jadi, se-strip Indonesia. Karena apa? Ingat, jika ada kata, ya, kata yang kecil bertemu kapital, itu pakai strip. Jika ada huruf bertemu dengan angka, pakainya strip. Gitu. Ya, ini juga tuh, ke strip 2. Ya, angka strip an. Ini kan huruf-huruf kecil ya, bertemu dengan kapital, strip, juga sama ya, KTP-mu. Nah, jadi KTP ini kan kapital, bertemu dengan huruf-huruf kecil, maka pakai strip atau tanda hubung. Tapi tanda hubung ini tidak dipakai untuk singkatan, misalnya ada singkatan LP3I, ini kan menunjukkan bahwa P-nya ada 3. Nah, jadi jangan menulis LP strip 3I ya, biasa saja gitu. Karena itu menunjukkan bahwa P-nya ada 3 gitu. Ini juga sama, P3K juga ya. Lalu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau asing. Nah, ini. Misalnya di take down, itu ya, berarti di strip take down. Seperti itu. Jadi kata daerah atau kata asing itu kan harus dimiringkan tulisannya. Ya, lalu ketika huruf miring itu bertemu dengan dengan imbuhan misalnya, maka itu harus diberi strip atau tanda hubung. Yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Nah, ini. Selanjutnya, tanda pisah. Bedanya kalau tadi tanda hubung itu strip kecil, kalau tanda pisah itu strip panjang. Yang pertama, tanda pisah ini dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya ini,
Ya, jadi kan ini kan bangun kalimatnya kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Ya, tapi kemudian ada sisipan nih, ada sisipan kata, yaitu kata yang diungkapkan oleh si penulis. Nah, masukkanlah tanda pisah. Juga sama, bangun kalimatnya kan keberhasilan itu dapat dicapai jika kita mau berusaha keras, ya. Kemudian si penulis ingin menyisipkan suatu kata yang menegaskan bangun kalimat ini. Dimasukkanlah kata kita sependapat, kemudian diberi tanda pisah. Lalu tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Ini ya, Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Nah, ini adalah penegasan ya, yang menerangkan bahwa Soekarno-Hatta ini adalah proklamator. Tuh, ini juga sama ya. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia harus tetap digelorakan. Diberi penegasan berupa keterangan bahwa ini berasal dari amanat Sumpah Pemuda. Ya, gitu. Lalu tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya ini. Misalnya pemilihan presiden periode 2020 sampai dengan 2025. Maka pakainya strip panjang. Ya, pakai tanda pisah. Gitu. Jadi jangan pakai strip kecil. Kemudian ini juga tanggal 5 sampai dengan 10 April. Nah, maka pakainya strip besar, bukan strip kecil. Ini pun sama, Jakarta sampai ke Bandung. Pakai strip besar. Misalnya, kereta itu bertujuan, bukan, misalnya apa ya? Oh, Bapak berangkat menggunakan bus dengan trayek Jakarta-Bandung. Nah, pakai strip besar gitu. Ini ya untuk penggunaan tanda strip, saya harap dapat diterapkan dengan baik. Kemudian tanda tanya, saya rasa Anda sudah paham ya untuk kalimat tanya. Tanda seru juga saya rasa sudah paham. Lalu tanda elipsis. Oh sebentar, tanda tanya dulu. Saya sering menemukan kejadian di dalam teks pesan singkat, ya, dalam teks pesan singkat itu banyak orang yang menggunakan misalnya itu bukan kalimat tanya, tapi pakai kalimat tanya gitu. Misalnya, saya sudah sampai di tempat pakai tanda tanya. Salah, harusnya kan titik ya. Nah, itu mohon dibenahi ya. Jadi jika Anda menemukan orang yang menggunakan tulisan seperti itu, harap dibenahi. Itu kan jadinya bertanya, saya sudah sampai tempat, kan ya nggak tahu saya ya, gitu. Itu kan urusan dia, udah sampai atau belum, gitu. Kalau pakai tanda tanya, harusnya pakai titik. Kemudian, elipsis atau titik 3. Ini biasa kita temukan di dalam soal esai, ya. Misalnya apa yang, misalnya sila kelima adalah titik titik titik, gitu. Nah, itu ya elipsis. Kemudian selain itu digunakan juga untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Itu. Ya, misalnya ini. Penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Nah, berarti ini ada sesuatu yang dihilangkan. Apakah kalimatnya terlalu panjang ataukah mungkin tidak relevan dengan yang dibahas, seperti itu. Jangan lupa menulis tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi, seperti ini. Jadi ada jarak ya, dia tidak langsung ke titik. Nah, di sini ada jaraknya. Ya, di sini ada jaraknya. Lalu jika ada elipsis di akhir kalimat, ini diakhiri juga dengan titik. Jadi titiknya ada 4 buah. Contohnya ini, ya, titik, 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 terus tambah titik. Kan itu akhir kalimat.
Kemudian, elipsis juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Jadi dalam dialog kan misalnya, "Saya mengira, itu tidak penting." Nah, berarti saya mengira titik titik titik, titik titik titik, itu tidak penting, titik, gitu. Nah, yang ini kalau yang ini contohnya ini, ujaran si ibu guru, misalnya ibu guru lagi di kelas ya, jadi simpulannya, ini ada suara bel nih, "Oh, sudah saatnya istirahat." Nah, ini kan ujaranya tidak selesai ya, jadi pakai titik-titik, elipsis. Kemudian tanda petik ya, tanda petik tunggal, maaf, tanda petik ganda ini. Tanda petik ganda dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Ini contohnya ya, seperti ini. Ini juga, kan menurut pasal bla bla bla, koma, petik, setiap warga negara bla bla bla, petik juga, gitu. Lalu tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, ini kan judul sajak nih. Ya, untuk menandai bahwa ini adalah judul sajak, maka harus pakai tanda petik. Tuh. Kemudian ini juga judul lagu, judul film, ya. Lalu ini apa namanya? Judul buku, maksudnya judul bab ya, bab buku dalam buku ini. Jadi ingat, untuk menulis bab buku pakainya tanda petik, untuk menulis judul bukunya pakai huruf miring. Ya, ini. Ya, bab dalam buku pakai tanda petik, judul bukunya pakai huruf miring. Lalu tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Jadi misal ketika kata salindia, ya itu kan belum terlalu dikenal ya. Nah, jadi misalnya, saya buat kalimat, "Silakan baca salindia berikut." Nah, salindianya itu pakai tanda petik, karena itu istilah baru padanan dari kata slide. Kemudian nih, kata yang punya arti khusus ya, amplop. Jadi amplop tanda petik gitu. Jadi ini bukan amplop biasa, tapi amplop yang berupa sogokan, gitu. Selanjutnya tanda petik tunggal, ya. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, tanya dia, "Kau dengar bunyi kring-kring tadi?" Atau misalnya gini, eee, Nina bertanya, koma, tanda petik, ya, petik ganda, "Kau dengar suara tok 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 dari arah pintu?" Nah, tanda tanya. Jadi yang tok tok toknya itu, karena itu merupakan bunyi di luar ucapan yang diucapkan si Nina, maka pakainya tanda petik tunggal. Ini pun sama, ini kan bunyi kring-kringnya di luar dari, ucapan si dia ya, ya kan? Nah, kring-kring ini di luar ucapan si dia, maka pakainya petik. Contohnya, ini lagi, ada contoh lagi, "Kudengar teriak anakku, 'Ibu, bapak pulang.'" Nah, "Ibu, bapak pulang" ini kan ucapan si anak, ya, bukan ucapannya Pak Hamdan. Gitu. Jadi pakai petik tunggal, gitu. Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu. Nah, kalau ini kan ingat judul lagu harus pakai tanda petik petik ganda. Karena ini sudah ada dalam petik ganda, maka pakainya petik tunggal. Itu. Lalu untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata seperti ini ya. Ini penjelasan kata dari ini penjelasan kata dari ini, tuh. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya ini ya, surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Nah, seperti ini, lokakarya atau workshop. Tuh.
Kan keterangan ya atau penjelasan. Lalu dipakai juga untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Jadi ini menjelaskan bahwa Ubud ini adalah nama tempat yang terkenal di Bali. Lalu dipakai juga untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Ini kemudian untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Ini contohnya ya. Nah, A dalam kurung, B dalam kurung. Ini untuk tanda kurung. Lalu kurung siku ya. Kurung siku ini dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Kita lihat di sini, mungkin orang lain awalnya menulisnya itu sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Nah, kemudian kita sebagai penulis selanjutnya, misalnya kita mengutip tulisan dari naskah tersebut untuk skripsi kita gitu ya. Nah, maka di dalam skripsi kita boleh nih, ya, diberikan kurung siku. Atau misalnya dalam naskah kuno ini banyak sekali kata-kata yang memiliki kekurangan huruf. Maka dalam proses transliterasi naskah, kita boleh menambahkan huruf ke dalam kata yang rumpang tersebut. Syaratnya harus menggunakan kurung siku seperti ini. Kemudian selanjutnya ini juga ya, sesuai kaidah. Nah, berarti kan kalimat aslinya ini tidak pakai dengan ya, baru pakai dengan lalu pakai kurung siku. Kemudian kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Ini ya. Jadi ini kan kita sedang membicarakan perbedaan yang ada di dalam bab 2. Mungkin pembaca belum tahu bab 2 itu di halaman mana. Nah, beri tambahan keterangan bahwa bab 2 itu ada di halaman 35 sampai 38. Tuh. Selanjutnya garis miring. Sudah paham pasti ya untuk nomor surat, ya, alamat. Nah, kemudian untuk penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, ini pakai garis miring. Kalau tadi kan yang pakai strip panjang atau tanda pisah, itu kan yang tahunnya jangka waktu itu lama. Beda 3 tahun, beda 5 tahun. Tapi kalau tahunnya itu masih dalam satu periode, ya. Nah, misalnya 2 tahun dalam misalnya kan tahun ajaran 2012-2013, ini kan perbedaannya itu di semester kan. Setengah semester, 1 semester di 2012, semester lainnya di 2013, gitu. Jadi, pakainya garis miring, karena walaupun ada 2 tahun, ini disebutnya 1 tahun. Tuh. Lalu garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Ini ya, mahasiswa dan mahasiswi. Jadi bukan atau loh ini, ya. Mahasiswa kan merujuknya ke laki-laki ya, ini ke yang perempuan. Jadi ini maksudnya dan. Kemudian dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Ini dan atau juga pakai miring, jadi dan miring atau. Kemudian ini juga ya, per lembar, per butir, per buah. Jadi pakainya ini, yang mewakili kata setiap. Kemudian garis miring juga dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Bedanya kalau siku ya, kalau siku ini kan menambahkan ya. Nah, siku ini mengoreksi atau tambahan atas kesalahan. Ya, jadi misalnya di dalam satu kalimat asli itu kurang satu kata atau satu huruf, maka kita beri koreksi atau tambahan menggunakan kurung siku. Kalau misalnya di dalam kalimat tersebut ternyata terdapat kesalahan yang berupa kelebihan kata atau kelebihan huruf, pakainya garis miring. Ini contohnya.
Di dalam naskah aslinya, mungkin si penulis itu nulisnya buku pengantar linguistik karya Verhaer. Nah, maka bisa kita edit menggunakan tanda miring. Jadi yang salah itu diapit oleh tanda miring. Ya, ini juga sama. Dia sedang menyelesaikan harusnya utang, ya. Kata baku dari hutang itu utang. Nah, jadi ini karena kelebihan huruf maka diberikan garis miring. Selanjutnya apostrof atau tanda penyingkat. Ya. Tanda penyingkat atau apostrof ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Ini contohnya ya. Jadi akan disingkat jadi kan. Misalnya aku kan mencintaimu. Nah, jadi kan itu pakai apostrof. Ya. Nih. Kemudian ini juga sama, ini kan disingkat dari kata bukan, lah juga sama dari telah, tahun juga sama. Ya, kalau misalnya 2020 berarti misalnya 5 strip 2 strip apostrof 20. Itu ya. Itu untuk pemakaian tanda baca. Nah, ini sudah ya, pembahasan mengenai tanda baca sudah sampai di akhir. Jadi kesimpulannya di dalam pemakaian tanda baca ada 15 poin yang perlu diperhatikan ya, dan saya harap melalui penjelasan singkat ini Anda dapat menerapkannya dengan baik dan benar dalam ragam tulis. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.